Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul dalam suasana persaudaraan Islam. Kita semua sama-sama mencintai Allah Ta'ala, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang pada Al-Quran yang mulia. Semoga pertemuan ini membawa rahmat dan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang tidak ada perbedaan di antara kita adalah, semua nabi adalah manusia pilihan Allah, mereka makan, minum, beribadah, dan pada akhirnya berpulang kembali kepada Allah. Al-Quran menegaskan, ingatlah, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh, telah berlalu para Rasul sebelumnya. Maka, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berpaling? Ali Imran 145. Artinya, wafat adalah sunatullah atau ketetapan Allah bagi semua nabi. Nah, disinilah kita mulai merenung bersama, kalau semua nabi sudah wafat, bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam? Dalam Al-Quran ada ayat yang sangat menarik. Isa putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, telah berlalu para rasul sebelumnya, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduanya memakan makanan. Al-Maidah 76. Ayat ini sederhana sekali. Isa alaihi salam dan ibunya makan makanan, artinya manusia biasa. Dan, manusia, pasti mengalami ajal. Maka pertanyaan yang wajar muncul adalah, apakah Nabi Isa masih hidup di langit selama lebih dari 2000 tahun? Ataukah beliau telah wafat sebagaimana sunatullah untuk semua manusia? Inilah yang ingin kita kaji bersama, bukan untuk memperdebatkan siapa benar siapa salah, tapi untuk mencari pemahaman Qur'ani yang lebih dalam. Semoga Allah beri kita hati yang lapang untuk mendengar, berpikir, dan akhirnya semakin kuat dalam iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sepakat bahwa semua nabi mengalami ajal. Sekarang mari kita lihat lebih rinci bagaimana Al-Quran berbicara khusus tentang Nabi Isa alaihi salam. 1. Dalil dari Al-Quran. 1. Surah Az-Zumar 31. Sesungguhnya engkau, Muhammad, akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia pun wafat. Maka, apakah mungkin Isa alaihi salam satu-satunya nabi yang bebas dari hukum kematian? 2 Surah Ali Imran 56. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau, mutawafka, mengangkat engkau kepadaku, dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Kata mutawafka di sini berarti mewafatkan. Jadi wafat dulu, baru kemudian Allah mengangkat martabat Isa alaihi salam. 3 Surah Al-Maidah 118. Isa alaihi salam berkata di hadapan Allah pada hari kiamat, maka setelah engkau mewafatkan aku, tawafaitani, engkaulah yang mengawasi mereka. Isa sendiri mengakui bahwa beliau sudah diwafatkan sebelum hari kiamat. 4 Surah Al-Maidah 76. Isa putra Maryam itu hanyalah seorang rasul, telah berlalu para rasul sebelumnya, dan ibunya seorang yang sangat benar, keduanya memakan makanan. Makan artinya manusia biasa, yang artinya, tunduk pada sunatullah berupa kematian. 2 Dalil dari hadis. Hadis wafat 120 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari generasi yang ada di muka bumi ini yang hidup melebihi 100 tahun. Hadis riwayat Muslim. Artinya, tak ada seorang manusia yang usianya ribuan tahun. Maka, klaim bahwa Isa masih hidup lebih dari 2000 tahun bertentangan dengan sabda Nabi sendiri. Hadis turunnya Isa. Memang ada hadis tentang turunnya Isa. Dalam pandangan kami, makna turun bukan fisik dari langit, tetapi kiasan. Datangnya seorang hamba Allah yang dianugerahi roh dan misi Isa, yaitu Imam Mahdi. 3 Dalil dari akal sehat dan sejarah. Hukum alam. Semua manusia lahir, makan, minum, sakit, lalu wafat. Mustahil satu manusia bertahan hidup ribuan tahun. Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun. Fakta sejarah, tidak ada satupun catatan Quran atau hadis sahih yang menyebut Isa alaihi salam masih hidup di langit secara jasmani hingga hari ini. Yang ada hanya penafsiran kemudian. Konsekuensi logis, jika Isa masih hidup, berarti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak final, karena ada nabi sebelumnya yang masih aktif. Ini justru mengurangi kemuliaan Khotamun Nabiin. 4. Menghadirkan spirit Islam. Allah telah menyempurnakan agama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jika kita meyakini Isa masih hidup, itu memberi kesan bahwa Islam belum lengkap dan masih menunggu Isa untuk menyelamatkan. Sebaliknya, bila kita memahami Isa sudah wafat, maka Islam berdiri tegak sebagai agama sempurna yang tidak butuh nabi lain secara jasmani. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Apakah kita lebih mulia bila menunggu Nabi lama turun kembali, atau bila kita percaya bahwa Allah sudah sempurnakan Islam lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah lebih logis, Qur'ani, dan sesuai sunatullah bahwa Nabi Isa alaihi salam telah wafat, seperti semua nabi sebelumnya? Akhirnya, tafsir ini bukan untuk melemahkan iman, tetapi untuk meneguhkan bahwa Islam sudah sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, dan kita semua cukup berpegang pada Al-Quran dan sunnah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami ingin menjawab beberapa pertanyaan yang pernah dan akan diajukan oleh mereka yang telah menerima penjelasan kami tentang kewafatan Nabi Isa alaihi salam. 1. Kalau Nabi Isa sudah wafat, bagaimana dengan hadis-hadis sahih yang menyebut beliau akan turun di akhir zaman? Jawaban. Betul, ada hadis tentang turunnya Isa. Kami memahami, turun, di situ bukan secara fisik dari langit, tetapi dalam arti figur atau sosok baru yang datang dengan ruh, misi, dan sifat-sifat Isa alaihi salam. Dialah yang kita kenal sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Tafsir simbolis seperti ini sebenarnya juga dikenal dalam banyak hadis. 2. Kalau Isa wafat, lalu siapa yang akan membunuh Dajjal? Jawaban. Hadis mengatakan bahwa Isa akan membunuh Dajjal. Dalam pandangan kami, membunuh Dajjal artinya menghancurkan kekuatan palsu, kebohongan, dan sistem zalim di dunia. Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan berperan menjalankan misi ini, bukan dengan pedang, tetapi dengan argumen Qur'ani, kebenaran, dan cahaya Islam. 3. Banyak ulama besar sejak dahulu meyakini Isa masih hidup di langit. Apakah berarti semua ulama itu salah? Jawaban. Kami tidak mengatakan ulama salah. Kami hanya mengatakan pemahaman bisa berkembang. Dalam sejarah Islam, tafsir sering mengalami perkembangan sesuai zaman. Yang penting bukan menolak ulama, tapi berusaha mendekat kepada maksud Quran yang hakiki. Allah lebih tahu siapa yang benar. 4. Kalau Isa wafat, kenapa Allah berfirman, mengangkatmu kepadaku, Ali Imran 56? Jawaban. Kata, Rofa'ah, mengangkat, dalam Al-Quran tidak selalu berarti fisik ke langit. Allah berfirman juga, dan kami telah mengangkat derajat orang-orang beriman, itu jelas bukan mengangkat tubuh ke langit, tetapi mengangkat martabat. Jadi, maksudnya Isa wafat, lalu Allah angkat derajat dan memuliakan beliau. 5. Apakah ini berarti Ahmadiyah tidak percaya kepada Isa alaihi salam? Jawaban. Kami justru sangat percaya dan hormat kepada Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah seorang Nabi Agung, lahir dari Maryam yang suci, menjalankan misi tauhid, dan wafat sebagaimana nabi-nabi lainnya. Meyakini beliau wafat bukan merendahkan, tapi menempatkan beliau sesuai sunatullah. 6. Kalau Isa wafat, bagaimana dengan akidah Khotamun Nabiin? Jawaban. Justru dengan meyakini Isa wafat, kita semakin meneguhkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Jika Isa masih hidup ribuan tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan ada nabi lain yang masih berjalan berdampingan dengan beliau. Tapi jika Isa wafat, maka jelas hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir dan paling mulia. 7. Mengapa kalian berbeda dari mayoritas umat Islam? Jawaban. Sejak dulu dalam sejarah Islam ada banyak perbedaan tafsir, baik dalam fiqh, akidah, maupun tafsir Quran. Perbedaan bukan berarti keluar dari Islam. Kami hanya menyampaikan pandangan berdasarkan Quran dan hadis, dengan niat mencari kebenaran. Allah lah hakim terakhir bagi kita semua. 8. Bukankah keyakinan seperti ini bisa memecah belah umat? Jawaban. Kami tidak ingin memecah belah. Justru tujuan kami tabligh adalah meneguhkan Islam, mengajak pada tauhid, Quran, dan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan tafsir jangan dijadikan alasan untuk saling memusuhi, karena Islam mengajarkan umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Kami tetap bagian dari umat Islam.